Lihat kelihatan sibuk ini, kalian tuh sebenarnya pengen kelihatan sok sibuk aja atau emang kalian ingin berkembang tujuannya? Selamat datang di Industrial Podcast, di mana para industrian bereksplorasi. Halo industrian, selamat datang di podcast kesayangan kalian. Ngomong-ngomong soal kesayangan nih, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Berarti kita harus ngapain tuh nih? Kita harus kenalan gak sih, Ul? Oh iya betul sih. Gimana kalau aku duluan ya? Boleh. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan aku Rol Jendermansyah dari Teknik Industri Angkatan 2024 dan temanku. Halo, aku Hani dari Angkatan 24 Teknik Industri. Halo industrian. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan guest-star yang sangat spesial. Aduh, spesialnya segimana tuh? Yang pastinya bikin para industrian penasaran gak sih, Iya Ul? sih, jujur iya sih. Oke, kita ucapkan selamat datang untuk guest-star kita yang sangat spesial pada hari ini. Say hello dulu. Hai. Sapa-sapa dulu. Oke, mungkin biar para industrian bisa tahu nih ya, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Dimulai dari siapa nih? Rehan mungkin? Boleh? Oke, boleh. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Rehan dari Teknik Industri Angkatan 2025. Halo Rehan. Oke, lanjut. Halo semuanya, kenalin aku Haranufa Andrea dari Teknik Industri Angkatan 2024. Halo semuanya. Halo Andrea. Andrea. Oke, ini guest-star kita udah memperkenalkan diri nih. Betul. Halo. Mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya, biar para industrian juga nggak bingung nih. Mungkin bisa menceritakan backgroundnya si Rehan dan si Andrea ini bisa diundang ke sini itu gimana sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya Kak ya. Jadi mungkin karena masih maba juga ya, semester 2 ya Kak ya. Mungkin mau cerita background semasa SMA dulu kali ya Kak ya. Jadi sebenarnya waktu SMA dulu, saya itu nggak kepikiran sama sekali untuk ikut organisasi apapun sama sekali. Mungkin karena waktu SMP efek COVID kali ya Kak ya. Jadi bener-bener kita stay online di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba waktu SMA udah offline nih. Jadi masih nggak ada kepikiran tuh sama sekali buat organisasi. Tapi ada satu momen ketika waktu masih di semester 1 SMA, itu ada salah satu guru saya yang kebetulan mungkin ngelihat potensi gitu ya Kak ya. Jadi narik saya untuk ikut salah satu organisasi, yaitu duta sekolah di SMA saya dulu. Ikut seleksi, ikut runtutan kegiatannya terus menerus, dan ternyata dari yang ekspektasinya kita nggak ikut organisasi apa-apa, endingnya malah keterusan sampai jadi winner kebetulan di duta sekolah. Luar biasa. Dicontoh ya. Contoh nih, catat. Terus waktu kelas 1, kelas 10 itu juga kan kebetulan otomatis sudah jadi yang duta sekolah. Terus kepikiran juga buat ikut ekstrakurikuler. Salah satunya yaitu ekskul PMR, yaitu Palang Merah Remaja gitu Kak. Jadi waktu kelas 10 kan masih jadi anggota. Terus kelas 11 keterusan lanjut jadi ketua umumnya Kak di ekskul PMR-nya. Itu di kelas 11. Terus lanjut ke kelas 12 sebenarnya kan ada kepikiran gitu Kak, kelas 12, aduh kelas 10, 11 nih udah ikut organisasi ini tuh, ikut lomba, udah stop kayaknya nih ikut organisasi. Tapi ternyata ada salah satu fase juga, kebetulan salah satu senior SMA saya itu kan salah satu duta wisata di Kota Malang. Nah tiba-tiba waktu waktu kelas 12 itu, ada fasenya saya juga ditawarin untuk ikut seleksi di duta wisatanya itu. Tapi saya mikir, karena background dari duta wisata kan sebenarnya nggak pernah mau nerima anak SMA, jadi agak pesimis. Pikiran saya ya udah coba aja daftar dulu, ntar endingnya kita lihat belakangan. Ternyata ending kita ikuti runtutan kegiatan, alhamdulillahnya bisa gabung juga di organisasi eksternal duta wisatanya itu. Di kelas 12. Luar Tepuk biasa. tangan untuk Rehan ya teman-teman. Ini backgroundnya si Rehan ini kayaknya keterusan terus. Awalnya tuh dari gini Iya. mungkin ya? Iya. Kayaknya enggak deh. Ternyata gitu mati. Iya. Kayaknya enggak deh. Nah Ternyata mungkin gitu. industrian nanti bisa gitu ya, dari awalnya enggak terus nanti keterusan. Intinya adalah believe yourself. Yes, Ya kan? of course. Tadi kan si Rehan nih udah nih. Sekarang mungkin bisa Andrea menjelaskan backgroundnya seperti apa. Oke, mungkin sama ya dari SMA dulu kali ya. Untuk di SMA sendiri, organisasi yang aku ikutin itu bukan yang eksternal di luar SMA, tapi ya di lingkup sekolah aja. Waktu itu aku ikut di divisi
humas untuk MPK. Nah, tapi di tahun kedua SMA itu aku diamanahi menjadi ketua tim basket perempuan di SMA 5 Purwokerto. Keren banget. Keren banget sih, tepuk tangan untuk Andra. Contoh juga ya ini untuk cewek-cewek di luar sana harus tetap aktif ya kan. Iya. Baik di segi organisasi atau olahraganya. Contohnya adalah Andrea ini gitu, tadi. teman-teman. Jadi ketua lagi. Mantap. Ini bukan cewek biasa. Bukan Cewek biasa. luar biasa. CLB. Oke. Oke kan, udah teman-teman di sana ini udah tahu kan backgroundnya gimana dari Rehan dan Andrea. Tentunya pasti bertanya-tanya kan, kesibukannya apa, lalu apa sih yang mungkin dulu mendorong kalian untuk memulai menjadi seorang yang aktif gitu. Nah, coba diserahkan. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau untuk kesibukan sekarang di semester 4 ini, aku ya pasti defaultnya perkuliahan ya di kampus, belajar ke kampus dan sebagainya. Tapi untuk organisasi yang aku ikutin, itu ada salah satu BSO di FTMM, yaitu IVOS. Nah, aku di sana itu sebagai divisi body and frame di IVOS. Dan untuk mengisi kesenggangan lainnya juga ya nyari-nyari info tentang lomba dan sebagainya. Tapi ya sejauh ini belum ada yang menang, tapi doakan aja ya. Pokoknya ada yang menang ya? Ada yang menang gak sih itu? Tahun ini belum. Oh, tahun ini belum. Tahun kemarin ada. Tahun kemarin banyak berarti. Oke, siap. Tepuk tangan Oke. dulu kalau menang juga. Gila. Kalian gimana? Oke, mungkin kalau dari aku ya Kak ya, karena baru semester 2, sebenarnya mungkin karena default di SMA udah tertarik sama organisasi, jadi di semester 2 ini memanfaatkan lah yang katanya istilahnya masih semester awal kita coba-coba dulu organisasi itu menurut saya boleh juga kita terapkan. Jadi untuk semester 2 ini sebenarnya kesibukan mungkin sama di perkuliahan, default kita sebagai mahasiswa, tapi mungkin di luar perkuliahan saya tergabung di HMTI, Himpunan Teknik Industri, terus juga di BEM Fakultas, dan mungkin untuk eksternal juga masih terikat sama yang Duta Wisata Kota Malang itu sih Kak. Oke, tepuk tangan dulu. Itu kok boleh tahu nih, kalian gimana untuk mendorong kalian tuh untuk memotivasi saat memulai itu semua itu? Sebenarnya untuk motivasi memulai dari keinginan untuk ikut organisasi itu karena ini sih Kak, karena kan kalau dari yang saya sampaikan tadi, karena masih semester 2 juga ya Kak, masih awal-awal, gak ada salahnya gitu Kak, kita nyoba untuk eksplorasi hal-hal baru terus gitu Kak. Jadi apalagi masih free-free-nya gitu loh Kak, kita prinsipnya. Akhirnya ya udahlah, boleh kita coba ikut organisasi-organisasinya. Challenging ya, Challenging. suka challenge ya Suka berarti nyoba-nyoba ya. Kak aja Andrea sih, ini Kak. juga nih suka challenge orangnya. Nah, melihat dari kesibukan sama background dari Rehan dan juga Andrea, bisa kita lihat kalau kehidupan mereka ini balance antara akademik dan juga Organisasi gitu loh, dan mungkin bersosialisasi juga kan. betul. Itu kayaknya identik dengan namanya work life balance gak sih Ani? Kayaknya itu deh materi podcast hari ini. Waduh, berarti tapi industri ini paling penasaran apa sih work life balance? Bener. Bagi gestar kita kali ini. Coba, bagaimana kalian memandang work life balance itu sebagai mahasiswa teknik industri sekarang ini? Kalau dari aku ya, mungkin dari definisinya dulu kali ya, work life balance. Berarti kan keseimbangan antara kerjaan atau mungkin kalau sebagai mahasiswa akademik kita ya berarti, dan life, kehidupan kita, kehidupan pribadi. Nah, untuk aspek kehidupan pribadi itu ada banyak banget unsurnya, kayak misalnya secara sosial, misalnya kita relasi dengan teman, dengan keluarga, secara apalagi tuh hobi, pasti kan banyak banget kegiatan di pribadi kita kan. Nah, kalau dari aku sendiri, definisi dari work life balance menurutku itu adalah ketika aku bisa menyeimbangkan, maksudnya kayak perform di work tapi juga stabil secara life-nya. Tapi kan ya nggak dalam satu waktu itu setiap saat kita bisa nyimbangin semuanya ya. Pastinya kalau misalnya lagi sibuk banget, misalnya dalam satu minggu ada deadline tugas numpuk terus, nah itu kan susah ya kalau misalnya kita pengen main sama teman, sama keluarga gitu. Nah itu emang harus sesuai prioritas masing-masing seperti itu. Berarti work life balance bagi Andrea ini lebih kembali ke prioritas masing-masing ya. Benar, Bagaimana benar. menata antara membagi waktu untuk work dan life kayak gitu. Of course. Oke, kalau Rehan gimana? Kalau dari aku ya Kak ya, sebenarnya ada beberapa orang yang ngomong kalau work-life balance itu sebenarnya seimbang secara keseluruhan ya Kak ya. Tapi kalau dari prinsip aku sendiri, sebenarnya work-life balance itu bukan bisa kita definisikan 50-50.
Jadi menurutku work life balance itu ketika kita itu masih bisa melakukan berbagai hal yang memang kita sukai, tetapi tidak ada yang saling dirugikan. Jadi misal kita punya kegiatan A dan kegiatan B, kita masih bisa ngelakuin keduanya secara enjoy, meskipun porsinya itu nggak sama gitu Kak. Jadi emang work life balance itu bukan tentang menyeimbangkan semuanya, tapi bagaimana cara kita bisa untuk tetap melakukan hal yang kita sukai itu sih. Oke, kalau dari Rehan tuh tetap bisa melakukan hal yang disukai tanpa merugikan yang lain. Betul. Oke, ngelihat dari teman-teman gestar yang datang pada hari ini, kayaknya kan sibuk banget tuh ya dari backgroundnya. Jujur, Terus jujur, ya. Backgroundnya tuh kayak udah sibuk banget, ketambahan di dunia kuliah makin sibuk. Nah, dengan kalian kelihatan sibuk ini, kalian tuh sebenarnya pengen kelihatan sok sibuk aja atau emang kalian ingin berkembang tujuannya? Nah, tuh. Kalau ditanya mau sok sibuk aja atau emang mau berkembang, Ini dong. sok Sibuk, sibuk ya. atau mau berkembang, pastinya mau berkembang ya Kak ya. Karena kan sebenarnya kita kembali lagi gitu Kak, tujuan kita ikut organisasi itu apa? Kalau emang tujuan kita dari awal ikut organisasi cuma buat main-main, cuma buat ya biar di validasi orang lah, oh, orang ini sibuk, orang ini banyak kegiatan, itu kan apa ya, esensi dari ikut organisasi sebenarnya bukan itu. Yang kita cari dari organisasi adalah gimana cara kita bisa untuk mengembangkan dari diri kita sendiri, gitu sih Kak. Nah, tuh industrian dengerin kata Rehan, jangan cuma buat cari validasi. Jangan memenuhi ekspektasi orang lain. Tuh. That's it. Kalau Andrea, Nah, kalau Rehan kan dari tujuan organisasi ya. Kalau dari aku sendiri, sejak pertama kali aku kuliah, itu tuh mindsetnya udah kayak aku tuh pengen nge-explore banyak sekali hal di kehidupan perkuliahan. Nah, selain kita dapat hal-hal di akademik, itu kan menurutku kurang ya kalau misalnya kita kurang mencari pengalaman di luar bidang akademik itu. Jadi ya sebisa mungkin nge-explore banyak hal lah, karena itu bakalan membuka wawasan banget gitu. Itu kan kesibukannya tuh masih banyak banget yang menyimbangkan antara kuliah, akademik. Pernahkah kalian itu merasakan kayak overwork atau mereka itu burnout hingga kalian itu kayak berpikir, kayaknya aku berhenti aja deh. Nah, itu mungkin gimana kalian mengatasinya dan di momen apa kalian mengalami itu? Ya, kalau dari aku dulu, overwork itu di kehidupan kuliah itu rentan terjadi kalau misalnya ada deadline yang numpuk di satu rentang waktu yang sama. Kayak misalnya di Benar. 1 minggu itu misalnya ada kuis setiap hari. Nah, itu kan agak sulit ya untuk ngebalance gitu. Nah, gimana caranya? Kalau dari aku sendiri, aku tuh selalu berusaha untuk punya hobi yang aku tekuni. Entah apapun itu, kayak misal apa ya, dengerin musik, apalagi main alat musik dan sebagainya. Aku selalu berusaha punya hobi gitu lah. Setidaknya ada escape dari hal yang bikin overwork ini. Jadi, kalaupun aku overwork dan sebagainya, udah ada escape plan-nya lah istilahnya gitu. luar biasa Kak Andrea udah ada escape plan. Tuh. Gini beberapa teman minister pasti relate gak sih? Relate banget Kayak kayak mungkin gini. lagi stres nih, nonton Netflix gitu, langsung nyalain lagu gitu. Bener, kan. bener. Apalagi kalau lagi nugas nih, lagi Nah, seteres itu gitu dia. ya. Kalau Oke. Rehan? Dari aku ya Kak ya, sebenarnya overwork itu pasti pernah kita alamin di semua orang ya, nggak harus untuk orang yang ikut organisasi atau apa, pasti overwork itu juga sering banget dirasakan, apalagi di saya sendiri. Sebenarnya beberapa kali sudah pernah sih Kak merasakan yang namanya overwork, dan menurut saya itu hal yang wajar, karena kan mau gimana pun juga itu keputusan kita di awal. Tapi yang bikin beda adalah gimana cara kita bisa mandang overworknya itu sendiri. Kalau dari saya adalah prinsipnya kembali lagi bahwa saya daftar organisasi itu bukan untuk cari validasi atau untuk sekedar mencari kesibukan di waktu luang, tapi saya mencari organisasi kan untuk perkembangan diri saya sendiri. Jadi saya melihat bahwa dari kesibukan itu sebenarnya apa sih makna di balik kesibukan itu? Kayak saya sebenarnya di sibuk itu saya merasa enjoy. Jadi saya lebih berprinsip gimana cara kita bisa merasakan lebih enjoy ketika melakukan organisasi daripada harus melakukan antisipasi ketika sudah overwork. Jadi istilahnya itu kita lebih mengantisipasi agar tidak merasa overwork daripada harus ketika sudah overwork harus mencari jalan keluarnya. Sebenarnya itu prinsip yang benar-benar saya tanamkan gitu Kak dari saya dulu. Sepakat nggak? Sepakat. Itu kan dua mindset yang mungkin berbeda, namun itu tetap baik. Dimana Benar. kalau Andrea kan antisipasinya di akhir,
Dan itu Iya. tetap baik karena dia mungkin ada hobi yang harus dijalankan. Nah, kalau mungkin Raihan itu lebih ke preventif ya, mungkin dia mengetahui nih porsi aku dia kapasitas ini di organisasi ini seberapa gitu kan. Benar. Iya. Mungkin kalau dilihat-lihat nih ya, kalian berdua ini kan punya prinsip ya orangnya. Nah, dengan prinsip yang kalian punya itu tadi, pastinya kan ada beberapa hal yang harus dikorbankan tuh. Kira-kira momen apa sih yang harus dikorbankan? Mungkin dari waktu, tenaga, or anything? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya secara realitanya yang paling sering dikorbankan itu waktu buat diri sendiri sih Kak. Karena ketika kita udah overwork, sudah sibuk, kita ikut organisasi sana-sini, ikut lomba, akademik, endingnya kita justru lupa sama diri kita sendiri. Kadang itu bahkan sempat ngerasa sebenarnya aku ini kenapa sih ikut organisasi gini tuh sampai terpikirkan gitu di pikiran. Karena saking pikiran untuk diri sendiri itu udah gak kepikiran gitu loh Kak. Kalau dari aku sendiri justru waktu untuk diri sendiri yang kebuang. Mungkin kalau di TikTok itu kayak ada kata kita di dunia ini nyari apa sih gitu kan. Iya, Kalau lagi capek-capeknya enggak? Nyari apa sih? Nyari apa sih gitu kan. di Nyari dunia. apa? Ya, ya, Nyari ya. apa kamu di dunia? Nyari pahala Kak. Masya Allah. Allah. Lanjut, Lanjut. Andrea. Kurang lebih sama, tapi mau nambahin dikit ya. Yang dikorbankan, kalau menurutku tambahannya itu waktu bersama keluarga. Jadi kan apalagi buat anak rantau di UNER ini di Surabaya, itu kan kalau dari aku sendiri ya, biasanya setiap hari itu aku punya waktu untuk kayak Zoom atau gimana gitu lah sama orang tua gitu. Tapi gara-gara kesibukan mulai dari semester 2, 3, dan 4 ini kan nggak sempet ya. Jadi otomatis itu waktunya harus dipotong, jadi ya disempet-sempetin nanti di weekend biasanya seperti itu. Masih ada waktu ya, luar Masih ada waktu, biasa berarti. ya. Jadi tetap ada family time yang harus diluangkan ya. Oke. Nah, dari penjelasan kalian berdua nih, selama kalian menjalani organisasi yang begitu sibuknya atau tekanan akademik yang pernah kalian rasakan baik internal atau eksternal, pernahkah kalian merasakan titik terendah? Nah, bagaimana kalian itu keluar dari titik terendah tersebut? Gitu. Mungkin titik terendah ini berbeda ya dengan kayak overwork, jadi mungkin lebih parah gitu. Sampai kalian tuh di titik terendah kalian dan butuh bantuan seseorang ataupun something else kayak gitu. Boleh nggak kalau titik terendahnya nggak di pas kuliah gitu? Bebas. Nah, tapi masa-masa masuk kuliah, Kuliah nggak ada titik terendah nih industrianya. Kelas banget Belum tuh. ada titik Kelas banget. terendah. Selalu lebih tinggi ya? Begini nih. Oh, bukan. gimana tuh? Oke, gimana dong? kita yang general aja kali ya. Mungkin waktu pas aku daftar UTBK, persiapan buat kuliah lah pokoknya. Benar-benar. Kan kita nyari kampus, Relate banget. SNBP, SNBT segala macem. Nah itu kan agak pressuring ya. Mungkin itu adalah tekanan pertama yang dirasakan di kehidupan SMA yang bener-bener kayak yang gimana banget gitu kan. Ini aku kuliah di mana dan sebagainya gitu. Jadi memikirkan masa depan berarti kan. Memikirkan masa depan itu ternyata sangat berat ya. Visioner gitu. Aduh, benar-benar mengkhawatirkan dan segala macam lah gitu. Mungkin titik terendahnya itu kalau dari aku. Berarti memikirkan sesuatu hal yang sangat jauh gitu ya, sangat dalam. Belajar untuk dewasa. Betul. Aduh, berat banget tuh. Dewasa berat jadi dewasa ku kira. Lanjut. Oke. Kalau dari saya sendiri ya Kak ya, mungkin mau menceritakan salah satu titik terberat yang pernah saya rasakan itu dulu waktu SMA. Mungkin setelah di luar kuliah juga ya Kak ya, sama kayak Kak Andrea, itu mungkin juga titik terberat. Tapi ada satu fase waktu SMA itu, jadi saya waktu SMP SMA itu kan ikut salah satu lomba yang diadakan pemerintah, itu karya tulis ilmiah gitu, opsi namanya. Itu saya udah di kelas 3 di tahun ke-6 saya ikut lomba, di mana 6 tahun sebelumnya itu nggak pernah lolos sama sekali, bahkan di tahap awal udah gagal. Dan di tahun ke-6 saya, ketika saya lagi aktif-aktifnya organisasi, terus juga karena kesempatan terakhir kita juga ya Kak ya ikut lomba itu, dan ternyata setelah pengumuman itu endingnya sama aja, di 6 tahun terakhir gagal dan masih gagal. Di tahun terakhir saya kesempatan untuk daftar lomba. Jadi fase itu ketika lagi capek-capeknya organisasi, terus juga gagal lomba, belum lagi mikirin untuk kuliah, itu bener-bener ngerasa kayak ini sebenarnya kembali lagi ya di dunia ini ngejar apa sih sebenarnya gitu. Apa sih? Sambil minum kopi gitu ya. Sambil oke. Tapi dari titik terendah itu sebenarnya yang saya lakuin itu saya sadar gitu.
sebenarnya dari yang kita lakukan itu nggak semuanya itu harus kita pendem sendiri. Sebenarnya ada kok orang-orang itu yang masih mau dengar keluh kesah kita, masih ada yang mau dengar cerita kita, dan emang seharusnya dari kita sendiri aja yang harus open ke orang lain, bukan kita justru ketika terpuruk itu malah menyendiri. Justru malah harus kita cari siapa sih yang bisa kita ceritakan gitu, saling mungkin kasih advice gitu kan, juga di kitanya juga lebih enak ya. Salah satunya itu di lingkungan keluarga dan juga pertemanan. Menurut saya emang lingkungan itu salah satu faktor utama banget yang nggak bisa kita lepaskan mau gimana pun itu kondisinya sih Kak. Betul, Sepakat. Support system itu salah satu faktor eksternal yang kita butuh banget. Dan ya, kalau ngelihat Andrea dan juga Rehan ini, meskipun sudah pernah berada di titik terendah, mereka masih bisa ngelewatin dan mereka masih bisa bertahan untuk hidup sampai hari ini. Kelas. Keren banget, luar biasa. Nah, pastinya kan kalian pernah ada di fase yang capek, titik rendah itu lagi. Mindset yang kalian pegang itu apa sih sebenarnya? Bisa kuat bertahan dan bisa tetap menjadi orang yang aktif sampai detik ini. Sebenarnya dari aku dulu ya Kak ya. Mungkin prinsip yang emang benar-benar aku pegang itu kayak yang tadi sih Kak. Sebenarnya ketika kita mau daftar suatu organisasi ataupun lomba ataupun apapun itu kegiatan yang kita ikuti, kita itu harus cari tahu dulu gitu loh Kak. Kita daftar ini tujuannya buat apa? Apakah cuma buat FOMO? Apakah cuma buat ikut-ikut temen? Jadi ketika dari aku sendiri, dari saya pribadi Kak, ketika mau ikut kegiatan itu saya udah tahu gitu Kak, udah mikirin ntar kedepannya resikonya mau apa, ntar yang bakal dijalanin itu apa-apa. Jadi kayak ketika kita lagi di fase terpuruk itu kita kembali lagi gitu Kak, tanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya capek ini capek karena apa sih? Capek ini karena kita ngejar apa sih? Ketika udah dapat jawabannya kan kita jadi kayak kepikiran, oh iya ya ternyata dulu aku ngejar buat ini, dulu aku ngejar buat ini. Jadi tersadar lagi gitu loh Kak, tujuan kita di awal itu apa untuk ikut kegiatan itu. Konsep yang bagus. Kalau dari aku ya, ada satu kutipan nih yang aku pegang, yaitu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi misalnya lagi ngerasa berat banget melalui apalah tantangan yang datang gitu dalam organisasi, dalam kehidupan akademik juga, ya udah kalau misalnya masalah itu nggak bisa diselesaikan hari ini, selesain besok. Kalau nggak bisa besok, minggu depan. Kalau nggak bisa minggu depan, bulan depan. Nah, kan selalu ada esok hari gitu lah ya. Dan ya sama juga balik lagi dengan kesempatan yang udah diamanahi gitu. Misalnya aku udah diterima di organisasi ini, di organisasi itu, kan udah dapat amanah dan tanggung jawab kan ya. Nah, selalu yakin aja sih untuk bisa melewati, karena tadi sesuai tujuannya. Kita join organisasi itu ada tujuannya, dan kalau capek ya itu bagian dari proses pengembangan itu. Luar biasa. Capeknya bukan untuk yang buat males-malesan, tapi untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Dan kalau ngelihat dari 2 star kita hari ini, catatannya adalah masa lalu tidak selalu buruk, tapi masa lalu bisa mengajarimu di masa depan. Mahal. Paham. Oke. Mungkin bisa di-share nih tipsnya dari Rehan dan juga Andrea biar tetap bisa jadi orang yang balance. Itu kayak gimana sih antara kesibukan, terus akademik dan lain-lain. Oke, mungkin kalau tips and trick dari aku sebenarnya nggak ribet sih Kak. Kayak ubah mindset aja dari awal. Sebenarnya dari aku sendiri ikut organisasi itu di luar untuk mengembangkan diri itu sebenarnya untuk ngehibur diri juga Kak. Jadi organisasi itu justru jadi salah satu kesempatan bagi saya untuk mengekspresikan diri yang emang ketika kita nggak ikut organisasi ataupun lomba itu nggak bisa kita ekspresikan. Jadi emang prinsip dari saya pribadi itu untuk ketika organisasi, kegiatan, lomba itu adalah memang untuk ngehibur diri sendiri gitu Kak. Jadi ketika kita udah ngepegang prinsip itu, ketika kita ngejalaninnya, ya udah kita fine-fine aja. Justru kita seneng untuk ngejalaninnya, bukan ngelihat kegiatan itu malah jadi beban. Gitu sih Kak, kalau prinsip tips and trick dari aku. Jangan ngelihat sebagai beban, tapi ubah prinsip jadi suatu hal yang menyenangkan. Catat teman-teman, catat ya. Langsung siapin. Mindsetnya dirubah. Asik. Bah, silakan. Tadi apa? Tips untuk menyeimbangkan ya? Yes. Antara work and life. Oke. Kalau dari aku tadi mungkin udah aku sebut, itu selalu punya escape plan. Jadi selain mindset yang ditanamkan, yang diubah, yang ditumbuhkan,
selalu punya escape plan gitu. Kalian kalau misalnya rencana yang kalian susun nggak berjalan sesuai dengan apa yang kalian mau, itu kalian mau ngapain gitu. Entah untuk menghibur diri, misalnya melakukan hobi, itu kan cukup menghibur diri ya, dan cukup melepaskan diri dari tekanan gitu. Tapi juga harus ada kayak plan lainnya gitu yang harus dikembangkan oleh kalian sendiri gitu sih kalau dari aku. Berarti kalau dari tips itu kan secara internal kita ya, mungkin secara mindset, dari ada escape plan, ada nggak mungkin 1 atau 2 kebiasaan kecil yang bisa kita konsisten lakuin buat biar kita tuh bisa konsisten lah intinya. Ada kebiasaan kecil nggak? Terus berkembang lah biar kayak Rehan dan Andrea ini. 1 atau 2 boleh deh. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku, kebiasaan kecil yang aku berusaha terapkan, ini sebenarnya uniknya ya. Kalau misalnya ada tugas, ada jadwal dari kuliah atau organisasi, aku tuh jarang banget yang nge-list tesnya di kayak list gitu, tau kan ya. Misal kayak di Google Calendar dan sebagainya gitu. Tapi aku selalu tanamin kayak, oh tugasnya ini A, jadi aku harus segera mengerjakannya gitu. Terus juga ada konsep kayaknya di semester 4 kita dapat nih, semester 2 belum ya. Itu di ergonomi, di pengukuran kerja, itu kan ada yang namanya konsep idle time. Dimana kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain nih dalam suatu pekerjaan, itu bisa dibilang inefektif kan, tidak produktif. Nah, gara-gara aku belajar itu juga di pengukuran kerja, aku jadi merasa, kayaknya kalau diterapin di kehidupan sehari bisa ya. Misalnya aku balik nih habis dari kampus, daripada tidur-tiduran mending melakukan sesuatu gitu kan. Setidaknya ada yang dikerjakan gitu daripada nggak ada. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari saya Kak ya, sebenarnya kebiasaan yang saya lakukan sebenarnya hampir mirip sih sama Kak Andrea. Jadi lebih ke kita itu setiap hari itu harus selalu berprogres, meskipun sekecil apapun, setiap hari itu kita harus selalu berprogres. Karena ketika kita melihat ada waktu luang dan kita malah manfaatin buat istirahat atau apa, sebenarnya itu penting ya kayak untuk istirahat dan tahu batasan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya justru itu ngebantu banget Kak. Jadi kita emang nyicil hal-hal kecil, tapi ternyata kita nggak tahu di endingnya ternyata itu berdampak besar. Misal kayak dari tugas nih di kuliah kita dapat A, B, C, D, E. Terus waktu nyampe kos, balik, istirahat bentar, terus kita nyicil-nyicil dikit nih. Karena daripada waktu kosong, mending kita nyicil dikit-dikit. Emang nggak seberapa sih Kak sebenarnya nyicilnya. Cuman ketika nyicil dikit-dikit kan sebenarnya sampai di akhir sudah keakumulasi gitu ya Kak ya. Jadi pada akhirnya beban yang seharusnya segitu banyak, ternyata bisa kita cicil di beberapa hari, itu justru malah jadi bukan suatu beban yang besar banget di akhirnya. Tapi aku ada satu nih hal yang aku notice menarik dari pernyataan Andrea tadi. Tadi kan Andrea mengambil solusi dari mata kuliah teknik industri. Nah, berarti ini teman-teman, berarti mata kuliah di teknik industri itu berguna banget di kehidupan kita. Jadi teman-teman nih harusnya bisa lebih mendengarkan lah ya nanti dosen-dosen. Lihat, bahkan dari sekadar materi idle time itu bisa digunain untuk Kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari gitu loh. Gak bisa diem intinya lah, gak bisa diem gitu ya. Kalau kita simpulin tadi ya, kalau Andrea ini punya tips kebiasaan kecilnya adalah memprioritaskan mana yang harus diselesaikan dulu. Kalau si Rehan memprioritaskan untuk menyicil terlebih dahulu supaya nanti tugasnya nggak numpuk-numpuk. Nah itu mungkin bisa diterapkan para industrian yang sedang menonton podcast ini. Oke, di sini kita punya challenge untuk narasumber kita. Kayaknya nggak cuma narasumber hari ini yang kita kasih challenge, kita ada game namanya This or That. Harus jawab cepat, nggak boleh terlambat 0,1 detik pun karena itu termasuk idle time. Oke, betul banget. Betul kan? Mungkin kita kasih clue ya, mungkin ini masih terkait dengan materi kali kita hari ini ya. Yes, of course. Mungkin kalian A atau B? A. Nah gitu, A atau B? Oke. Tapi nggak boleh atau, nggak boleh atau. Nggak boleh ya. Industrian ini nggak boleh dicontoh Oke, ya. oke. Ini cuma bercanda. Oke. Tes ya sih, tes ya sih. Tes ya, 1. Apa ya, nah? Pentol atau kebab? Pentol. Boleh. It's okay. Tapi kalian berbeda nggak apa-apa. Oke. Berbeda. Oke. Oke. Ready? Ayo, 1. 2, 3. Liburan kerja. Liburan. Disiplin atau fleksibel? Disiplin. Skill or relasi. Skill. Ambil semua peluang atau pilih yang penting? Ambil semua peluang. Kerja maksimal atau istirahat yang cukup. Istirahat cukup. Capai target atau jaga diri? Jaga diri. Terlihat sukses atau merasa cukup. Merasa cukup. Nah, Gimana perasaannya setelah kita wawancarai di
podcast hari ini bisa disampaikan ke Industrian? Bebas. Sangat membuka insight baru sih Kak, jujur karena ada Kak Andrea juga, jadi kayak dari yang pikiran-pikiran yang selama ini secara pribadi gitu ya kayak dipikirkan, justru dapat insight baru gitu Kak, apalagi Kak Andrea kan di semester 4 juga kan dengan kesibukannya, jadi ada gambaran lah antar 2 semester, 3 semester ke depannya kayak gimana gitu. Kalau dari aku, hari ini seru banget Seru bersama banget. bintang tamu, Oke. Rehan dan juga host. Banyak banget sama insight baru yang di sharing-sharing di sini. Jadi mungkin aku bisa menerapkan apa yang ada di mindsetmu juga ya Oke. ke kehidupanku. Itu sih. Oke, rasanya senang. Bahagia. Rate 1 sampai Tekan aja tadi pas disorder. Iya, cepat banget saya. Detak Bener. sendiri ya. rate dulu deh. Podcast hari ini 1 sampai 10. 10. Berkelas. Respect. Respect. Ini jawabannya sangat kadang mind blowing ya. Iya, makanya kita kan mengundang si Rehan dan juga Andrea gitu kan. Tuh Industrian, gimana setelah menonton podcast ini, kalian pasti udah punya gambaran gimana sih menjadi mahasiswa yang aktif tanpa harus mengorbankan sisi akademik atau sisi yang lainnya. Jadi dengan ikut organisasi, ikut hal apapun, akademiknya nggak akan terganggu dengan tips dan trik yang telah disampaikan oleh Rehan dan juga Andrea. Tapi ya nih sepertinya nih gak ditujukan untuk mahasiswa aktif TI aja. Mungkin untuk Camaba 26 bisa dicontoh juga nih kakak-kakak di sini yang inspiratif banget, diteruskan jejaknya, bahkan lebih ya harusnya ya. Kayak Iya. gitu. Oke Industrian, jangan bosan-bosan untuk selalu menonton podcast kesayangan kalian, yakni Industrial Podcast. dengan bintang tamu yang akan selalu menarik dan spesial. Oke, sampai jumpa di Industrial Podcast selanjutnya. Aku Hani, Dan aku Raul. kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.